Kamu itu awal mulanya adalah sperma yang menjijikkan. Dan kamu akhirnya nanti akan menjadi bangkai yang busuk. Itulah kamu. Nah, kata Syekh Malik bin Dinar. Wa anta ma'adalika tahmilul adirah. Nah, bersamaan dengan hal itu, kamu sekarang ini sedang membawa kotoran, najis semua yang ada dalam tubuhmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatimi ma sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المقطوم بن عباس أحمد التجاني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما بعد. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى موعظة نصيحة روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu taala wajhahu radhiyallahu an annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ma li bani adam wal fakhr awwaluhu nutfatun madirah ay khabisah. Kenapa manusia itu sombong? Ma li bani adam wal fakhr. Kenapa manusia itu sombong? Kenapa harus sombong? Awwaluhu nutfah, awalnya adalah sperma madira yang menjijikkan, berasal dari sperma yang menjijikkan, ay khabitha, yang jelek, sperma yang jelek, yang ketika orang melihatnya akan merasa jijik. Itu awalnya semua manusia. Semua manusia awalnya seperti itu. Hanya Sayyidina Adam saja yang langsung dari tanah. Walaupun juga sperma, tetapi tetap ada campuran tanahnya juga. Aslinya tanah ini. Nanti ya bagaimana proses kok bisa tanah itu masuk ke dalam tubuh, nanti kan ada prosesnya itu. Jadi awalnya nutfah, sperma yang buruk. Wa akhiruhu jifatun qadirah, dan akhirnya adalah bangkai yang busuk. Manusia semuanya akan jadi bangkai, mati. Jadi bangkai qadirah yang busuk. Seandainya tidak dikubur itu manusia, dibiarkan, ini saya akan lari semua orang, baunya busuk. Tujuan dikubur dan dalam itu supaya tidak keluar baunya. Ada kok keluar baunya itu biar tidak mengganggu orang. Makanya ditanam agak dalam gitu. Jadi itu akhirnya manusia, semuanya akhirnya adalah bangkai yang busuk. Kecuali mayitnya para nabi, para aulia yang memang dikehendaki utuh oleh Allah SWT, ya tidak akan bau itu. Seandainya para nabi itu diketahui kuburnya dibongkar pun akan tetap utuh dan tidak akan menimbulkan bau, bahkan akan memunculkan bau yang harum. Karena itu keistimewaan dari Allah SWT. Wa ma bainahuma yahmilul adirah ay an-najasah, dan apa yang ada di antara keduanya, antara awal dan antara akhir, ketika masih hidup itu, yahmilu, manusia membawa kotoran, adirah kotoran, al-najasah, membawa najis. Di dalam tubuh kita ini isinya najis toh. Ada darah, ada empedu yang najis, ada usus yang isinya tai, kotoran, ada urin, kotoran semua, najis semua isinya. Nah, jadi awalnya sperma yang menjijikkan, akhirnya adalah bangkai yang busuk. Di tengah-tengah antara awal dan akhir, senantiasa membawa najis, kotoran, adirah. Jadi apa yang mau dibanggakan, kata Imam Ali? Kenapa harus sombong manusia ini? Jadi kalau dia mengingat asal usulnya dan mengingat nanti akan akhirnya, tidak akan merasa sombong manusia. Itu adirah. Adirah
kotoran. Nah, kalau udrah ada cuman sama, beda harakat aja. Kalau udrah jadi keperawanan, kan beda itu udrah. Udratun. Kalau idrah beda lagi, alasan, hujah. Idrah, izratuhu, ini hujatuhu, beda. Kalau adirah, makanya kalau tidak ada harakatnya, hati-hati kita baca. Ya hamilul udra, nanti bawa perawan, ya, membawa keperawanan nanti. Ya. Jadi harus ya, teliti, karena bahasa Arab itu salah sedikit harakat, salah baca. Ini adirah baca, ya hamilul adirah. Itu makalah dari Imam Ali yang merupakan nasihat bagi kita semua, supaya hendaklah kita senantiasa ingat akan asal usul kita ini dari mana, kemudian nanti akhir itu bagaimana. Nah, sekarang keadaan kita ini apa yang kita bawa, supaya membuat kita itu tidak merasa sombong, tidak merasa bangga. Ya. Wahukia, dan diceritakan anna ba'da auladil muhallab, muhallab, bahwa sebagian ada anaknya seorang yang raja, anak-anak, sebagian anaknya muhallab, sang penguasa itu, yang kaya, sang penguasa dan kaya ini. Marra bi Malik bin Dinar, melewati Syekh Malik bin Dinar. Ya. Faqala lahu Malik, kemudian ketika Syekh anaknya muhallab ini melewati Syekh Malik bin Dinar, Syekh Malik bin Dinar berkata kepadanya, lau taraktal khuyala lakan ahsan laka. Seandainya engkau itu tidak bergaya, tidak sombong, niscaya itu lebih baik bagimu. Dia berjalan di depan di hadapan Syekh Malik bin Dinar dengan kesombongannya, ya, karena kaya, ya, anak penguasa, kan biasanya jalannya kan beda. Ya. Nah, diingatkan, dinasihati oleh Imam Malik. Bukan Imam Malik ini, Syekh Malik bin Dinar, seandainya engkau itu meninggalkan yang namanya khuyala, berjalan dengan sombong, khuyala itu berjalan dengan sombong. Kalau takabur kan sombong, tapi khuyala itu berjalan dengan sombong. Kan kelihatan orang yang jalannya biasa, sombong itu kan tampak kelihatan. Biasanya kalau orang-orang kaya, orang punya jabatan, penguasa, kan jalannya beda dengan orang-orang yang biasa ini. Nah, ini diingatkan oleh Syekh Malik bin Dinar, coba kamu itu lebih, kalau tidak sombong jalannya, ya lebih bagus bagimu. Apa jawaban si orang tersebut, sebagian anaknya muhallab ini? Faqala, ama ta'rif nih? Tambah sombong dia. Apa kamu tidak mengenal aku? Tidakkah kau kenal siapa aku ini? Faqala Syekh Malik bin Dinar menjawab, wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidah. Sumpah dia, demi Allah aku sangat mengenal engkau, sangat mengenal. Awwaluka nutfatun madira wa akhiruka jifatun qadirah. Kamu itu awal mulanya adalah sperma yang menjijikkan, dan kamu akhirnya nanti akan menjadi bangkai yang busuk. Itulah kamu. Kata Syekh Malik bin Dinar. Wa anta ma'adalika tahmilul adirah. Bersamaan dengan hal itu, kamu sekarang ini sedang membawa kotoran, najis semua yang ada dalam tubuhmu itu. Jadi diingatkan oleh Syekh Malik bin Dinar makalahnya Imam Ali karamallahu, kamu awalnya sperma yang menjijikkan, akhirnya kamu akan jadi bangkai. Sekarang kamu bawa kotoran, bawa najis yang ada dalam tubuhmu itu, najis semua. Fa'arhal fata ra'sahu, spontan pemuda yang sombong tadi menundukkan kepalanya, malu dengan Syekh Malik bin Dinar, menundukkan kepalanya, wa kaffa amma kana alai, dan menahan diri apa yang sebelumnya dia sombong tadi itu. Jadi kan merasa sombong dengan kekayaannya, kekuasaannya, anak seorang penguasa, anak seorang kaya, sombong ketika dinasihati seperti makalahnya Imam Ali, langsung menundukkan kepala, tidak ngomong, merasa malu. Ingat, ini kalau orang yang masih diberikan oleh Allah Taala hidayah itu, ketika diingat seperti itu akan sadar, ya, hilang kesombongannya itu. Nah ini mudah-mudahan bisa juga menjadi nasihat bagi kita semua, bahwasanya jangan sampai kita
angkuh dan sombong. Apapun yang kita miliki, kita punya ilmu, kita diberi kekuatan oleh Allah Taala, bisa ibadah, bisa berzikir, umpamanya kita diberikan karunia harta oleh Allah, ataupun diberikan jabatan oleh Allah, jangan pernah kita sombong. Hendaklah kita ingat, kita ukir dalam hati kita makalah Imam Ali ini, kita ukir dalam hati kita supaya kita tidak menjadi manusia yang sombong. Nah, meskipun sekarang kita baca, tetapi setan itu akan terus berusaha melupakan kita dengan kalimat ini. Melupakan kita, dia terus mengajak kita untuk sombong, itu setan itu. Nah, setan akan terus membuat kita lalai.